Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini masih dengan Kang Renaldi, Titika, dan juga Kang Fikri. Fikri MI. Selalu dagang ya. Nah, ya masih seperti biasa juga dengan ciri khas budihikmah.com dalam program Budi Bicara. Mic-nya satu. Semoga diperhatikan teknik micingnya. Karena kalau deket dengung, kalau jauh pelan. Nah, ya pure orang yang talk show nya. Lebih dari obrolan biasa, men. Talk show ya, orang belajar menjadi host, ente menjadi narasumber. Karena bagi orang narasumber itu adalah ente. Ya gitulah. Orang ingin nanya bang kepada kalian berdua, silakan siapa saja yang mau duluan jawab. Pertanyaannya samanya. Jadi teman-teman ini, kakang-kakang ini memposisikan dirinya di Purwakarta ini sebagai apa sih? Jadi saya ingin tahu kalian sendiri memposisikan diri kalian teh sebagai apa di Purwakarta teh. Silakan mau siapa dulu? Ini orang Purwakarta dulu. Itu orang Purwakarta emang? Saya jadi orang Purwakarta. Kata dulu saya. Memposisikan diri sebagai apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, semoga terjawab lah. Posisinya kan ada playmaker nantinya kan. Ada gelandang, ada BS, back sayap. Ada penjaga gawang nantinya kan. Kalau memposisikan diri berarti lebih ke legal personal ya, bukan legal formal ya. Iya, bisa lanjut. Iya, kalau legal formalnya ya aku seorang anak dari kedua orang tua kan. Etan dimaksud legal formal teh. Kakak kan, soalnya encan nyen kakak nu anyar. Ya. Soalnya nyen kakak nu anyar kudu boga istri berarti. Ya. Berarti masih kena numpang kakakna. Nah berarti saya di Purwakarta ini hanyalah sebagai penumpang nantinya. Secara legal formal. Iya, secara personal, kalau secara personal saya di Purwakarta sebagai seseorang yang tak pernah lulus kuliah. Bukan tak pernah, encan pernah lulus kuliah. Itu pernah gitu. Ulah lah, kayak di DO deh, jika mana. Blunder yang lagi. Ya, ini pertanyaannya pertanyaan bodor ya, menurutku ya. Karena jika semua orang Purwakarta ditanya, memposisikan apa kamu sebagai orang di Purwakarta gitu, mereka akan menjawab sebagai warga atau sebagai masyarakat Purwakarta, iya kan? Nah, aku pun akan menjawab demikian gitu. Cuma masyarakat yang mana nih? Masyarakat yang tertib akan kepurwakartaan atau masyarakat yang memang hidup di Purwakarta, raganya di Purwakarta, tapi jiwanya ada di Bandung dan Jakarta. Akhirnya membawa budaya-budaya luar ke Purwakarta. Nggak apa-apa kalau budayanya bagus, kalau positif. Tapi kalau budayanya jelek, misal Bandung dan Jakarta itu kan terkenal dengan dunia malam. Masa ya budaya itu dibawa ke Purwakarta? Ya kan? Nyabuat ding malamna tasbihan sudah. Kan sudah tahu ya, dunia malamnya dua kota besar itu kan kayak gimana gitu. Realitanya gitu. Nah jangan sampai tadi budaya negatif itu malah justru kebawa ke Purwakarta. Nah tadi ketika kita memposisikan sebagai warga atau masyarakat Purwakarta, ini masyarakat yang mana nih? Masyarakat yang pro terhadap Purwakarta atau masyarakat yang kontra terhadap Purwakarta atau masyarakat yang memang membawa wabah ke Purwakarta, entah itu bukan wabah Covid ya, bukan di zaman Covid, maksudnya wabah-wabah kenegatifan gitu.
wabah ideologis lah. Wabah ideologis. Sosiologis juga bisa. Nah kalau wabah ideologis berarti perlu di cross check apa ideologi Purwakarta nantinya. Iya kan? Terus tiba-tiba wabah di wae ideologi lagi can di cross check. Belum lah kesana mungkin ya. Ya. Nah, sebagaimana layaknya masyarakat gitu ya. Ya kan? Berarti harus siap diatur dong. Masyarakat sudah siap diatur. Masyarakat tuh udah siap diatur. Konsekuensinya. Konsekuensi masyarakat itu ya siap diatur. Jadi kalau saya pernah nonton film ya. Jadi ada film si ketuanya tuh ragu gitu ya. Ketuanya tuh ragu, pemimpinnya ragu. Akhirnya ada asisten pemimpinnya bilang gini. Seorang pemimpin itu jangan ragu. Kalau pemimpinnya ragu, pasukan kamu nanti percaya sama siapa lagi? Nah berarti sih kalau kita menjadi masyarakat Purwakarta nih ya seminimal-minimalnya ikutin aja kata pemimpin. Kalau di Purwakarta berarti ada bupati, terus lebih renahnya ada apa? Lurah, sampai ke RT nantinya kan. Nah, kalau misalnya orientasi RT atau pemimpin tadi ya, stakeholder strukturalnya itu berorientasikan material, piduitan weh, maka akan mencetak masyarakat yang material nantinya. Tapi kalau misalnya stakeholdernya mengorientasikan atau berorientasi bahwa saya sebagai pemimpin itu adalah untuk menjaga masyarakat, ya maka akan melahirkan masyarakat yang saling menjaga, saling berkasih dan saling bersayang gitu. Nah tadi kalau saya memposisikan sebagai masyarakat, saya adalah masyarakat yang penuh kasih sayang deh gitu. Ya karena aku pikir kalau kita mengkritisi kebijakan pemerintah dengan emosi, maka akan lahir juga keemosian nantinya. Tapi kalau kita mengkritisi atau bukan mengkritisi ya mengkritisi dengan motivasinya kasih sayang, dengan saling menjaga, maka akan lahir juga hal-hal kasih sayang gitu. Nah maksudnya ini nih yang sangat asik di Purwakarta itu penuh kasih sayang gitu ya. Ya orang patung gede 8, orang pernah ngelapan patung bos. Asli, bala zaman STM kan orang kan ngepang. Ulah seri atuh. Orang kan ngepang ya, zaman SDT ngepang ya. Ternyata kaisukeun, maksudnya isuk teuing ngepang teh jadi kuduna penting sare kan begadang di situ buleud. Jam 6:30 teh hudang ya. Posisi setelan pang keneh. Akhirnya aja lah Satpol PP jeung reng-rengan aja. Siu ngepang gitu. Cik atuh penting we mana kikiat mah gitu. Kalau pagi mah janganlah malu sama warga gitu. Terus ngilu heula. Aing ngumbah patung. Ngumbah patung bos. Ini patung Sudirman, patung Soekarno. Dikumbah dia. Itu di beredahar. Ayo tapi intermezzo. Tapi ente hirupna teh aya wae nya. Dicari tahu nanti. Sama anak-anak Pang Kamboja depan SDT Wastu Kancana dulu Jogja. Teh ente banyak anu kurang garis bawahi, cuman karena orang tidak mau alat untuk membuat garis itu, orang kan jadi nginget ya. Tapi ente heureuy wae jadi pecah anjir. Langsung lah urang arek geus dicirian rek nanya naon wae anjing poho deui we. Sok langsung Kang Fikri yang berarti bahasana mun negara mah naturalisasinya ke Purwakarta ya. Sana orang Tasik beliau. Jadi sok sementara ini di usia ente sebagai orang berKTP Purwakarta sekian hari misalkan mau memposisikan apa nih kalau belum punya posisi gitu, maunya memposisikan apa di Purwakarta? Oke. Baik Kang Budi, terima kasih atas waktunya nih. Tapi menarik tadi lah Ray menjelaskan posisi, ada playmaker, ada apa. Tapi kalau Ray bahasa Sunda mah waktu di Tasik saya ada nih tata rucingan bahasanya teh. Kieu anu nginjem teu make, anu make teu mulangkeun. Naon coba eta? Anu nginjem mah teu make ya, yang minjem enggak make. Enggak make, tapi yang make itu ngembalikin. Oke rakyat. Oh, bukan. Berarti ente mah emang gitu wae. Enggak politis, tapi sirkus. bukan.
Taluknya berarti taluk. Berarti Purwakarta masih minim dalam tata rucingan. Dia mau memposisikan diri sebagai Oh enggak, ya kita kan mencoba untuk membawa budaya Tasik akun yang baik katanya kan, bener kan? Di Tasik ada banyak pesantren, ada Tasik kota Tasik. Rucingan. Nah artinya itu tuh maknanya kata orang-orang lembur, mah kan memposisikan itu sebagai apa? Tahu nggak apa keranda? Tahu? Nungguin jam nama temake. Tapi make teh mulangkeun. Nah posisi orang di situ. siap Tasik. Luhur pisan. Asli sama blank. Oh, blank. Orangnya mencoba mikir karena kadang kita suka nyeleneh aja Tapi dia mah tidak kepikiran karena memang berat ternyata. Oke, itulah itu. Tapi kalau misalkan bahasanya playmaker, back atau apa? Ya bisi posisi bass, gitaris, Ya. drummer bisa. Tapi ya kalau karena terpaku si Ray tadi. iya, tapi menariknya kalau kita misalkan gue striker gitu. Pasti ada di posisi klub itu gitu ya. Nah, saya mah kalau lebih saya ya karena apa ya? Saya lebih kepada melihat sesuatu itu dari helikopter gitu. Kalau kita melihat gajah gitu kan, dari satu sisinya pasti akan berbeda dengan sisi yang lain gitu kan. Nah, maka saya akan memposisikan sebagai investor. Ya saya akan mendukung pihak-pihak yang memang menguntungkan buat ya bukan buat saya juga kan, saya juga buat kemaslahatan yang lain gitu kan, investor juga. Ya kan? Atau connect. Enggak gini kan ada di main bola kan ada posisi tuh, ada pemain, ada supporter. Itulah. Iya, bukan pelatih buka klub. Kalau saya pengen jadi seperti kalau untuk sekarang ya karena saya naturalisasi dari Tasik ke sini. Pastinya banyak hal yang dipelajari, entah itu dari budaya. Menarik kan tadi ada patung yang di lapan, orangnya pada nyanyo eta. Umpan lagi. Patung di lapan apa banyak patung ya, entah itu apa gitu semiotiknya atau apa bahasanya tuh. Ya itulah gitu kan. Ya, cuman saya mencoba untuk mempelajari itu. Nah, untuk posisinya di sini saya itu ya sebagai warga aja gitu. Warga aja. Terus kumaha deui atuh da geus warga mah da kumaha paling oge. Warga baru. Bandung warga baru. Ya intinya mah posisikan sebagai teman-teman kalian yang selalu ada lah. Amin. Itulah pokoknya mah. Ya kalau tujuan kedepannya gitu kan, apa bedanya netral sama independen tuh beda. So, langsung jelaskan. Itu. Langsung menjelaskan. Ya netral sama independen ya beda. Sok jelaskan. Lamun drama mobil Cici. buaya Nyata kali itu tekadi ya. lamun independen mah mobil metik. Emang gitu. Mau perasaan. Lantas sok apakah itu? Apa masuk jelaskan? Iya kan. Lamun netral mah motor nu aya transmisi ya. Aya netral ya. Gigi Ya, aya netral ya. Lamun independen nyempik motor metik. Ya pasti maju. Cuman ya sesuai arah gitu. Warga Purwakarta apa warga independen di dia? Iya warga Purwakarta, maksudnya Independen. yang independen gitu. Soalnya kan gini ya, saya juga. Soalnya kan saya juga belum menguasai banyak budaya ya, entah itu budaya atau orang-orangnya ya. Ya saya jadi gini lah. Kita itu kan pasti punya rumah gitu ya. Namanya punya rumah kan nggak sembarangan masukin orang gitu kan ya. Ya pasti orang-orang tertentu dan si rumah itu kan adalah sebuah tempat di mana kita itu ya tinggal bersama keluarga atau apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai yang apa gitu ya di Purwakarta itu ya kita otomatis mencoba untuk memasukkan informasi yang ya sok wae ka kamar asup. Nah, saya mencoba untuk memposisikan sebagai independen itu seperti itu ya. Saya pasti milih-milih lah gitu kan. Orang yang masih cepat bahasa mencari apa nih masih mencari soalnya belum tahu lah tentang Purwakarta gitu.
seperti itu nyambung tuh sih. Nyambungnya. Ya itu inti nama lah posisi saya mah. Lanjut dulu lah. Aina, Bang, tadi orang sebenarnya banyak anu digarisbawahi dari Kang Renaldinya, terlepas dari anu tadi ku barusan disampaikan ku Kang Fikri, masalah independensi berarti kan, masalah pengenalan, masalah pembacaan kan tadi. Kebetulan sebagai warga baru gitu ya. Namun tadi kan Renaldi kan secara warga lama lah ya, geus banyak ya pandangan atau konsep berpikir nu ku urang dapat. Lalu bagaimana di sebuah wilayah itu kalau ada pemerintahan harus jelas sebenarnya tata kepemerintahan anak. Terus kalau mau memposisikan sebagai masyarakat harus jelas, konsekuensinya harus diamini gitunya. Ulah jadi masyarakat tapi embung nurut kepada tata aturan anak. Tapi kan engkege anu teu nurut teh kan punya alasan meureun. Apakah tata aturan anu teu bener apa kumaha gitu. Seperti misalnya mun teu salah ieu orang ngambil kutipan statement dari Jason Ranti kan aya anekdot ya. Rek naon urang taat ke aturan, nyin aturan aja urang teu ngilu. Nah, bisa jadi kan orang yang tidak mau mengikuti aturan secara vulgar teh gitu nya, secara eksplisit kan bisa jadi ada faktor-faktor tertentu gitu. Nah, cuman Budi ingin menarik skala ke yang lebih luas, Bang. Tidak mau dulu mempreteli lah nya. Tadi poin-poin kepurwakartaan tidak usah didetilkan dulu. Saya mau tarik ke ranah yang lebih luas di dunia ini. Di dunia ini kalian mendesain diri kalian itu untuk menjadi siapa gitu. Nah gitulah. Pertanyaannya singkat pasti jawabannya mantap. Di dunia ini kita didesain menjadi apa gitu. Itu Kamu bukan? mau mendesain dirimu menjadi siapa? Gitu? Aku mau mendesain diriku menjadi Abdul. Abdul apa? Abdul hamba kan? Abdul kan? Abdul itu budak. Iya kan? Bahasa sederhananya. Gaji tapi ya Budak. gaji. Iya. Kenapa saya ingin menjadi hamba gitu? Karena saya nantinya ingin mematahkan statement si Jason Ranti. Kenapa harus mematuhi aturan? Toh kita juga nggak ikut bikin aturan. Kan sama kayak kenapa Allah bikin rukun dan syarat sholat? Toh gue juga nggak diajak bikin rukun dan syarat sholat. Ya, jadi sebagaimana Abdul itu dikerjakan, ya apapun itu ya kerjakan. Entah nantinya dinilai ataupun ternilai. Ya itu mah urusan soal gitu, urusan nanti gitu. Karena kan sebenarnya tidak ada waktu itu kan cuma 2 ya, tidak ada 3. Kan ada yang bilang hari ini, esok, dan lusa. Kemarin dan esok. Waktu itu kan ada 3 katanya. Hari ini, kemarin dan esok. Bagiku waktu itu cuma 2. Kemarin dan esok. Karena tidak ada waktu hari ini tuh. Mungkin tadi saya bicara saya posisi Purwakarta masyarakat biasa itu sudah jadi sejarah bos. Orang beberapa menit yang lalu. Iya. Kan Hiji nak jual. Badak mengaja hiji Aing pernah update status urang men. Iya. Dapat ku ente. Dah. Oke. Tinggal lah GR ke GR lah. Udah gimmick na hiji. Nah berarti kalau saya tadi memposisikannya sebagai hamba ya sebagaimana Allah menciptakan manusia gitu. Dan tentunya pertanyaannya bumi dulu atau manusia dulu yang Allah ciptakan. Maka kalau bumi dulu, ya berarti manusia ini numpang di bumi. Ya sebagaimana penumpang kalau udah berhenti ya udah berhenti, cabut. Kalau Allah menciptakannya manusia dulu, lalu kemudian bumi, berarti bumi menumpang di manusia. Berat. Jadi cuma burek aja. Iya, jadi saya akan memposisikan selalu menjadi Abdul gitu. Dan kata Abdul ini memang disematkan hanya untuk orang Islam. Karena orang-orang di luar Islam itu biasanya tidak menerima menjadi seorang budak itu, Abdul itu.
karena memang kodratnya manusia itu sangat membantah gitu. Tapi sebagaimana saya mengusahakan agar tidak serta-merta membantah. Yang utama adalah tidak membantah apa-apa yang sudah difirmankan oleh Allah gitu ya. Entah nanti pengaplikasiannya tinggal disesuaikan hari ini, zaman sekarang gitu. Nah, ini yang nantinya krusial ya, pengaplikasiannya ini gitu. Disesuaikan atau tidak gitu. Karena ada yang harus disesuaikan, ada yang tidak juga. Kayak sholat ya, sholat mah gitu. Disesuaikannya ketika kondisi perang dan sakit. Selama tidak dalam koridor itu ya sholat mah gitu. Iya kan? Nah, jangan sampai semuanya dihakan, semua disesuaikan gitu. Wah ya, kumaha meren. Banyak Ka'bah rek dipindahkan kan. Hajian ulah ke Mekah, pindah ke Yerusalem bisa atau ke Kuba. Ka'bahna pindah ke Kuba gitu. Jadi memang saya akan selalu memposisikan sebagai hamba Allah yang sebagaimana yang Allah inginkan dari manusia teh apa gitu. Nah, mesti kita kembali ke dasar lagi kan. Kenapa sih Allah menciptakan manusia gitu? Kenapa? Karena kan aku juga tidak bisa memilih ya, aku diciptakan yang menjadi wanita ataupun mau menjadi laki-laki gitu kan, tidak bisa memilih ya. Nyangges begitu merojol lelaki nyangges. Tuh. Langsung aja lah ya. Langsung aja. Tadi kan mendesain. Ini ya balik lagi ke pertanyaan teman saya nih. Tuhan yang menciptakan kita apa kita yang menciptakan Tuhan? Ngeri ya. Bisa wae apologi didinya pertanyaan ente meureun tah mah. Oh, kan gua baturan ditanya gitu. Pertanyaan teman saya. Ya benar sih ya, kalau misalkan kita mau tadi kalau Renaldi kan subjeknya pasti, dalam subjek pasti ada kata kerjanya juga ya. Kan kalau si Abdun itu dari kata apa namanya, Abdul atau abada, itu dari katanya abada kan. Abada itu kan ibadah, itu juga kata abada kan, menghamba, kata katanya ibadah. Ya abdi, ngabdi kan. Nah ya pasti ya intinya maka daripada subjek dan kata kerjanya itu ya otomatis menjadi sebuah keterangan kan, ya keterangannya jelas gitu kan, dan pasti ujung-ujungnya diikhlas gitu, menjadi orang-orang yang ikhlas kan, kesana lah maksud kalian tadi melengkapi ya pastilah. Karena apa yang kita lakukan itu karena memang masih itu yang musuh yang paling besar itu ya itu ikhlas, susah gitu kan. Nah jadi ketika kita itu hamba kan artinya mau digaji geda wajib digaji sebenarnya hamba mah. Tapi kadang-kadang kita minta gaji. Hamba budak di Arab itu waktu dulu pada zaman itu tuh dia dipeliharaan aja tapi nggak digaji gitu. Ya kan? Budak mah ya digawe kan gawe tapi teu digaji, teu kewajiban untuk digaji. Yang geus nu penting geus dibeli, geus digaji. Nah, kadang-kadang kita menjadi hamba juga kadang-kadang pengennya digaji gitu kan. Nah, berarti kan kita juga harus memang goalnya itu ya pada kata kerjanya itu. Benar tadi kata Renaldi itu sangat tinggi banget gitu kan. Untuk mendesain seperti apa ya, saya berpikir untuk mencoba tadi apakah kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita ya. Saya memilih untuk kita yang diciptakan oleh Tuhan dengan tadi proses yang Kak Budi udah sampaikan sebagaimana Adam. Kadang kan ada yang model kita juga kadang kan yang mengadakan Tuhan gitu kan. Seolah-olah kita yang menciptakan Tuhan kan. Kayak dulu pernah ada tuh statusnya Kang Budi tentang Soekarno gitu lah, ketika dia di penjara menemukan Tuhan gitu kan, seolah-olah didesain untuk dia sendiri gitu semena-mena gitu kan. Nah jadi itu intinya mah, kalau untuk mendesain ya saya emang udah didesain dulu gitu kan, udah desain dulu kan. Jadi itu kan makna dari apakah kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita. Sudah jelas ketika kita apakah yang tadi di buku si Jonathan Black itu pikiran dulu atau materi dulu. Nah itu menjadi sebuah diskursus yang sangat panjang sekali. Ya tadi esensinya kita yang menciptakan Tuhan yang menciptakan kita.
Ini sebenarnya mah kalau untuk saya pegangannya sebelum kita ngedesain, ternyata kita udah didesain dulu gitu kan. Seperti itu. Dan ya mudah-mudahan lah kita menjadi orang-orang yang ikhlas gitu. Susah banget. Walaupun memang tidak ada dalam surat Al-Ikhlas. Susah. Yaudah paling gitu aja. Mendesain menjadi Abdul, tapi jadi Kang Renaldi mendesain dirinya untuk menjadi Abdul, Kang Fikri mendesain dirinya untuk menjadi orang yang ikhlas, tapi ternyata kita sudah ada dalam desain itu sendirinya. Luar biasa. Nah, ini ya Bang. Jadi kunaon orang balik deui ka pertanyaan awalnya, kunaon Budi nanya kita mau membersihkan apa di Purwakarta gitu. Karena menurut Budi ada hal-hal anu teu sesuai posisi gitu. Jadi kieu ya. Aya kan namun di organisasi kan pengurus, aya anggota. Itu berarti anu mempunyai tanggung jawab untuk membuat program itu berarti kan pengurus ya. Amun sanyaho urang mah di organisasi mah kan pengurus membuat program, kerjakan bersama-sama kan gitu. Nah, ayeuna apa yang diprogramkan oleh para pengurus yang posisinya sebagai pengurus gitu di organisasi tingkat daerah iya gitu. Nah, itu kan menjadi kegelisahan bagi orang. Cuman anu yang ditanyakeun kieu Bang. Kalau misal kena pemuda, ente-nya sebagai pemuda ya. Jadi masyarakat kita aya hierarkina dia aya kolot aya budak ngora. Nah, ente kan masyarakat yang muda ya. Nah, lamun misal kena ngeritik, emang perlu bari jeung mere solusi apa henteu menurut Kang Renaldi dan Kang Fikri ya? Misalkan ente mengkritik atau orang mengkritik kadis misalnya atau kabid kepemudaan ya. Apakah emang orang teh perlu jeung mere solusina oge? Apa henteu gitu lamun menurut Kang Renaldi dan Kang Fikri? Ada orang enggak? Ahli politik. Ajar politik ya. Tapi ini ya kritik spesifik. Ya intinya mah kan kita mah kan sebagai warga ya yang enggak apa namanya ya. Kalau misalkan apa namanya saya ngasih siga gini lah. Apa tadi perlu solusi apa enggak ya? Sebenarnya mah enggak perlu solusi. Enggak perlu solusi karena apa? Nggak perlu mere solusi. Iya nggak perlu mere solusi ya kalau misalkan ya itu mah udah aja kan urang we jadi. Ya kan gitu, nggak harus jadi solusi kan? Ya nggak usah urang daripada mana mah gitu kan? Kalau misalkan kita mau memberi solusi seperti itu. Nah permasalahannya kan. Iya bener kan? Iya harusnya ya orang berarti harus jadi seperti itu. Ya ngapain? Ya nggak usah ulah nyalon kan? Ya maksudnya jangan menyalonkan mun ente teh apa solusina. Iya, ente nyalon. Ya pan, iya geus apal kan ide dan gagasannya tuh seperti ini, kemungkinannya seperti ini, tapi kenapa masih ada kritik? Berarti manehna can boga solusi, jadi can wajar disebut pamimpin gitu kan? Can wajar aya di posisi tertentu. Can wajar aya di posisi tertentu walaupun memang aya kritiknya sebenarnya mah solusinya tangan sorangan. Udah bukan amun urang geus urang atuh. Gitu jadi gitu cek saya mah sok leh ente udah mah gitu ya kan nantinya akan lahir kritik solutif ya yang membuat narasi kritik solutif siapa? Ahok bukan masyarakat atau memang stakeholder pengurus? Jika nama pengurus iya karena untuk mentendensiuskan bahwa kritik mah kudu jeung solutif. Ini kan kritik ya, bukan merevisi ya. Kalau misalnya di sidang skripsi, kritik atau revisi? Atau menyuruh kita merevisi? Berarti kita sendiri yang harus mengerjakan kan? Tapi kalau mengkritik, ya batas kritik mah ya udah kritik. Kalaupun dengan solusi, bagus, berarti lebih bagus kritikannya. Berarti kritikannya sudah visioner kan? Visioner berarti. Tapi apakah mengkritik aja salah? Tentu tidak. Karena memang komposisi kritik mah ya udah mengkritik aja. Karena takutnya gini. Kita masyarakat
marginal, masyarakat biasa ya, kita memberikan kritik. Lalu kemudian misal dari atas, dari stakeholder, sok atuh jeung solusina. Nah, otak kita aja beda. Kita masyarakat marginal, sedangkan orang-orang di pemerintahan beliau bukan otak marginal kan? Maksudnya memang otak-otak S2 secara disiplin akademisinya keren-keren kan? Takutnya ketika kita ketika kita memberikan solusi, takutnya tidak ada pertimbangan-pertimbangan di sudut pandang lain. Karena yang sudut pandang orang marginal itu bagaimana caranya esok bisa makan. Tapi kan sudut pandang pemerintah kan tidak seperti itu kan? Banyak pertimbangannya kan? Nah makanya aktivitas solusi itu ya diberikan kepada pemerintah agar bisa mempertimbangkan segala sesuatunya, daripada kita yang masyarakat marginal memberikan solusi yang belum tentu pertimbangannya, ujung-ujungnya bukan solusi, kritik lagi kan. kritik kuadrat nanti jangan. Oh ini solusinya gini, bla 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 bla. Ecek anu bisa perasaan ini malah kritik. Mas perasaan ini malah solusi. Ini mah kritik terus. Kan gitu maksudnya ada ranahnya ya. Nah ranah kita sebagai warga ya mengkritik. Reaksi tadi ya. Reaksi kan barangkali si kritik. Nah tadi mungkin para stakeholder di struktural gitu ya sudah berorientasi lebih dahulu bahwa kritik ini lantas negatif gitu. Coba kalau kritik ini positif, nggak akan emosi gitu. Iya kan? Kepada penuh kasih sayang tadi. Iya kan? Kayak contoh di ranah rumah tangga gitu ya. Aku dengan bapakku, Pak ya kumaha. Ketika saya memberikan solusi kan, ente mah budak. Sanggeus boga anak lagi, ente mah budak. Geus urusan bapak we. Nah begitupun pemerintah, ketika masyarakat mengkritik ya kamu mah masyarakat gitu. Biar saya. Ya terima kasih jawaban-jawaban Abang. Memang nyakitu. Orang kadang di kalangan orang sendirinya, di kalangan anak muda sendiri, terlepas apakah si anak muda itu punya jabatan taktis itu di pemerintah atau tidak, kadang-kadang sok aya nu ngomong gitu, aing ngeurit itu jeung solusina tuh. Nah ternyata kan dari Kang Fikri jeung Kang Renaldi punya pandangan seperti itu. Ada porsi lahnya, secara proporsional kan seharusnya anu mencari solusi itu nya si orang-orang yang sudah mempunyai amanat gitu nya. Nah terakhir Bang, orang di Purwakarta merasa belum ada program resmi atau wadah yang dibuat oleh pemerintah atau si tadi nya Kabid Kepemudaan tentang non sih riungan gitu, guyub lah, non pertemuan gitu, agenda silaturahmi pemuda misalnya sa Purwakarta. Itu maksudnya ngerti kan maksudnya? Yeah. Seperti misalnya di Jakarta ada Kenduri Cinta misalnya. Eta kan sebuah wadah, sebuah aktivitas anu diprogram untuk berkumpul ya. Untuk bersilaturahminya. Nah di jero nama kan eta aya selawatan dan lain sebagainya gitu. Nah di Purwakarta menurut Budi perlu gitu adanya aktivitas itu gitu. Bagaimana semua pemuda teh kumpul di satu tempat bersilaturahmi gitu. Nya jero nama nya arek kajian ke, arek selawatan ke, arek maca yasin, arek maca naon kayaknya, arek nyanyian doang ke. Nu penting aya momentum di mana kita teh bertemu di satu titik dan merindukan pertemuan itu gitu. Sehingga terjadi keakraban, sehingga memunculkan kasih sayang tadi. Nah kalau saya kan punya impian seperti itu. Tapi saya pikir atau saya anggap belum ada nih aktivitas seperti itu. Dan dilihat-lihatnya dari beberapa acara anu kurang temui, anu narasumber teh Kabid Kepemudaan, belum ada wacana kesana gitu. Amun Budi nyimak gitunya misalnya dulu kemarin aya nonton bareng Cinipan ya di gedung eta teh di GOR kan pembicarana Kabid Kepemudaan ya.
Atau misalnya di lensa merah dulu ada Kabin Kepemudaan. Nya narasi anu dibangun ku beliau nya gitu doang gitu. Gitu doang jadi narasi personalitas itu. Hanya motivasi kepada individu-individu pemuda itu sendiri, memberikan motivasi, memberikan inspirasi gitu doang. Tidak ada program untuk mewujudkan itu gitu. Kalaupun ada misalnya undangan untuk kumpulan organisasi, jadi diundang nanti perwakilan dari organisasi tertentunya, orang ge sempet nyimak lah aya undangan gitu. Tapi kan itu tindak lanjutnya kemana lagi kan orang ge nyimak di grup teh asa ujur puhuna gitu. Nah kumaha lamun misalkeun undangan itu teh untuk semua pemuda di Purwakarta gitu. Meskipun nanti pasti aya penolakan pertama nama kieu, di mana tempatnya da Purwakarta ribuan seandainya pemuda teh di mana tempat ngumpulna. Kalau misalnya aya omongan gitu kan menurut Budi kerdil gitu. Emang di alun-alun Purwakarta henteu lega gitu. Emang di alun-alun Nayasa henteu lega. Terus emang anu datang erek kabeh 100% orang pemuda. Kan awalnya mah meureun pasti lengkah halu heula meureun ngorondang heula meureun. Nah, intinya kalau saya pribadi memimpikan hal itu dan merasa seharusnya orang yang ada di posisi itu teh membuat program itu gitu. Nah, kalau Kang Renaldi dan Kang Fikri mempunyai impian yang sama tidak dengan apa yang saya impikan itu dan merasa perlu digagas atau diprogramkan oleh pejabat atau bisa oleh kita sendiri juga gitu mewujudkan itu teh secara independen tadi gitu. Dan resiko-resikonya kayak konsekuensinya kumaha gitu. Lamun misalkan harus seperti itu. Silakan. Kalau terkait tadi belum ada program yang kayak gitu ya. Kan program itu turunan daripada sebuah kebutuhan ya. Nah, mungkin pemerintah belum butuh gitu. Simpel tapi sangat Iya kan? hiji. Iya kan maksudnya adanya program itu berarti adanya kebutuhan. Ya kan? Berarti itu belum dibutuhkan gitu. Kalau belum ada program. Iya. Iya kan udah simpel aja. Nah berarti yang membutuhkan itu kan Kang Budi berarti. Ya tinggal Kang Budi aja yang membuat program itu. Kalau ada yang berkritisi saya membutuhkan ini Pak gitu. Ya kan berarti nantinya apa sih kebutuhan sebagai tadi Pak Kabid deh. Apa program Pak Kabid itu kan kita nantinya ketika program itu kalau memang apa namanya transparansi ya programnya kita bisa terbaca loh. Oh programnya ada belasan misalnya selama 1 tahun ada 15 program. Cross check aja dari 15 program itu nantinya akan mengkerucut. Oh ternyata kebutuhannya ini nih makanya turunan programnya ini clear gitu. Nah pertanyaannya program itu ketika ada program usai tahun berikutnya itu dievaluasi gak sampai tahap mana kebutuhan ini dengan program ini kalau pencapaiannya kan gitu ya. Nah kalau misalnya Kang Budi butuh pengumpulan massa atau pengumpulan anak-anak muda ya berarti ya sok buat aja perkumpulan itu. Oh berbicara misalnya nantinya tangan kita pendek, maksudnya tangan kita pendek itu kekuasaan kan sia gitu kita ngumpul-ngumpulnya kan sekarang mah udah ada sosmed ya sagedena Purwakarta itu sagede Israel lah tuh. Yep. Ya maksudnya gitu kan Purwakarta itu tidak sebesar Israelnya sok tinggal di sosmed coy ngumpul ya kan. Nah nantinya tinggal di cross check kebutuhan kita apa, motivasi kita apa untuk mengumpulkan, lalu kemudian monitoringnya seperti apa, sampai akhirnya evaluasinya seperti apa. Kan harus terstruktur ya, apalagi berbicara pengumpulan massa. Karena ketika nantinya akan diundang kumpul, banyak harapan dari masyarakat atau banyak harapan dari anak-anak muda. Maksudnya namanya ngumpul-ngumpul. Mereka punya harapan. Nah maksudnya kita sebagai pengundang itu bisakah menjawab harapan-harapan itu atau seminimal mungkinnya kita merumuskan harapan itu sampai akhirnya terjadi kan gitu. Apa sih harapannya anak-anak muda Purwakarta gitu? Atau karek ngarubuhkeun patung deui atau memang rek jalan tol deui kan? Kawanayasa can aya jalan tol, Bos. Tarik ngelapan patung. Kawanayasa kan can aya jalan tol.
gitu kan, atau memaksimalkan PNPM lagi kan. PNPM kan. Itu sih. Karena tapi kalau misalnya ranahnya kooperatif nih, berarti harus jalur pemerintahan, mangga bisa, atau mau non kooperatif. Berarti kalau non kooperatif underground ya. Ya sudah, ngontek secara personal aja gitu. Nah, cuma hari ini Covid coy, itu bisa kumpul. Mungkin kelak lah, ya beberapa 5 tahun lah, 5 tahun ke depan lah, karena bisa ngumpul jika nama. Gila, 5 tahun. Ya, 3 tahun nanti. Ya benar tadi kata Renaldi yang disampaikan, mungkin belum ada kebutuhan aja. Mungkin gini ya, saya pernah dengerin lagu SID juga sih yang jika kami bersama nyalakan tanda bahaya. Mungkin bahaya juga gitu ya, apalagi sekarang Covid gitu. Biar aman. Ya itu yang bahaya aja gitu ya. Bahaya itu dalam arti kata apa? Karena kan 10 aja udah mengguncang dunia, apalagi 1000 apa 2000, bahkan mungkin Purwakarta itu dengan data yang sekarang itu ada 987.000, 983.000 jiwa dengan investasi itu pembisnis 17 kecamatan kan ya. Dan persenannya itu ada kisaran 23% itu adalah milenialnya, apa namanya, yang remaja lah. Itu milenialnya kisaran 20% dari situ. Dan mungkin ya itu pasti bukan mengguncang dunia lagi, mengguncang jagat raya gitu. Bisa jadi kan. Iya, 10 aja udah. Ya, itu. Ya mungkin ada persepsi itu apalagi kritik ini kritik ini dijadikan sebuah apa ya? Hate speech gitu ya. Hate speech gitu. Padahal apa enggak kan ya. Ya mudah-mudahan bisa, ya Covid-nya bisa selesai lah, mudah-mudahan bisa. Ya 3 tahunan lagi lah gitu ya. Dan apa namanya, terkadang kita juga harus susah, karena ya kita juga sebenarnya mah dari masyarakat, apalagi pemuda kan pasti sosok sih yang dilihat. Ya pastinya pasti itu, makanya kan memang kita perlu konsisten dalam hal apa ya, pergerakannya gitu lah. Jadi perlu ya itu juga sih perlu. Nah, perlu itu juga pulang paling entah gitu oke gede tangan. Perlu konsisten lah dalam hal menyuarakan, ya mulai orang tuh bukan meyakinkan orang kan, orang pada yakin sendiri lah dengan sendirinya. Cuman ya kita memberi hal yang konsisten gitu, dengan konsisten nanti kita akan dipercayai juga gitu sebagai, ya Kang Budi sekarang kan aktif di bagian itu ya. Sekarang kan pasti lihat YouTuber gitu maupun sosial. Iya, soalnya kita juga pasti ada pengelompokan anak muda kan, ada yang secara akademis, ada yang secara underground, ada marginal, ada proletar, ada marhaen gitu, borjuis, atau ada apa ya, ada nasakom apalah banyak gitu ya. Kan itu sulit ya gitu untuk pasti lihat ya temanya gitu, apa goalnya, pasti ke sana lah. Pasti ke sana akan kesulitan gitu kan. Makanya kenapa tadi saya memilih untuk independensi, untuk mulai mengakomodir gimana sih kita caranya masuk ke ranah itu gitu kan. Seperti itu. Itu sih. Oh iya, anak muda sekarang susah sih karena ya aduh, gimana ya? Itulah Kang Budi. Ya mudah-mudahan lah bisa ini. Ya. Alhamdulillah cukup. Terima kasih telah menjawab ya apa-apa yang dipertanyakan oleh program Budi Bicara ini. Ya gitu sih. Budi mendapatkan pencerahan lah ya dari jawaban akang-akang ini. Karena sebenarnya kalau berbicara langkah personal gitu ya, seperti tadi anu disinggung Kurey, ada sih dulu gitu. Cuman ya tadi balik dari ke jawaban Kang Fikri. Tema berbicara man teh siapa yang mengadakan. Jadi memang subjektivisme di Purwakarta, di anak-anak muda Purwakarta sangat masih
tinggi lah, masih kental gitu. Enggak melulu Purwakarta. Mankola gitu. Ya mungkin di dunia ge gitu nya. Lamun nu ngomongna Coba Steve Jobs. WHO kan Mankola pasti diikuti gitu. Tapi lamun nu ngomongna Fikri kan wah gitu. Ya kan ya Covid gitu. Ya gitulah intinya mah. Senior, Bos. Terima kasihnya sekali lagi. Sama-sama jawab. Sama-sama. Kumaha lamun wassalamualaikumna bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bareng gitu. Biasanya kami dari gigi. Bareng aja. Kita Assalamualaikum tutup. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutupnya. Kita tutup bersama-sama 1 2 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.